Angkat nafiri dan bunyikanlah. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Jimmy Mumak, dalam seri Renungan Harian Bapa Kita Peduli, ditulis oleh Ellen G. White. Hari ini, hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2019, judul renungan kita ialah Marilah Memisahkan Diri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah, di mana kami masih boleh menikmati berkat-Mu. Sebelum kami melakukan semua tugas aktivitas kami, kami mau isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu ini akan mendasari kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 14. Firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, tidak ada kehidupan lain yang lebih padat dengan kerja keras dan tanggung jawab sebagaimana kehidupan Yesus. Namun betapa sering ia didapati sedang berdoa, betapa berkesinambungan persekutuannya dengan Bapa, karena telah menjadi satu dengan kita, yang turut merasakan kebutuhan dan kelemahan kita. Ia sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan di tempat tersembunyi ia berdoa, meminta kekuatan ilahi, agar ia bisa melangkah maju, diperlengkapi untuk tugas dan tantangan. Di dunia yang penuh dosa, Yesus mengalami pergumulan dan siksaan jiwa. Dalam persekutuan dengan Bapa, ia bisa melepaskan beban kesedihan yang sedang menghimpitnya. Saudaraku, di dalam Kristus seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Sebagai seorang manusia, ia memohonkan takhta Allah sampai kemanusiaannya terisi oleh arus kekuatan surgawi yang seharusnya menghubungkan kemanusiaan dengan keilahian. Melalui persekutuan berkesinambungan, ia menerima kehidupan dari Allah, agar ia bisa memberikan kehidupan kepada dunia. Pengalamannya harus menjadi pengalaman kita. Ia mengajak kita, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Markus 6 ayat 31. Jika kita mau mengindahkan firman-Nya, maka kita seharusnya menjadi lebih kuat dan lebih berguna. Jika hari ini kita mengambil waktu untuk datang kepada Yesus dan menceritakan kepadanya kebutuhan kita, maka kita tidak akan kecewa. Ia akan berada di sisi kanan kita untuk menolong kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, di dalam diri semua orang yang sedang dilatih Allah harus dinyatakan suatu kehidupan yang tidak sejalan dengan dunia, budayanya, atau kebiasaannya. Dan setiap orang perlu merasakan pengalaman pribadi dalam memperoleh pengetahuan tentang kehendak Allah. Kita harus secara pribadi mendengarnya berbicara ke dalam hati. Ketika suara lain disingkirkan dan dalam kesunyian kita menunggu di hadapannya, ketenangan jiwa membuat suara Allah semakin berbeda. Ia berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 10. Di sini saja bisa ditemukan perhentian sejati. Dan inilah persiapan yang berguna bagi semua yang bekerja untuk Allah. Di tengah kesibukan dan ketegangan aktivitas hidup yang padat, jiwa yang disegarkan sedemikian rupa akan dikelilingi oleh suasana terang dan damai. Kehidupan akan mengeluarkan aroma wangi dan akan memperlihatkan kuasa ilahi yang akan menjangkau hati manusia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, bila firman kebenaran ini akan mendasari hidup kami untuk hari ini, kami akan tetap berjalan maju bersama Engkau, dan kami boleh menggapai semua rencana kami hari ini, oleh karena Tuhan yang menuntun kami. Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Engkau berkati semua pendengar yang boleh mendengarkan suara ini. Biarlah mereka senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Bila mereka sedang bergumul, biarlah Engkau berkati pergumulan mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, Engkau jamah sakit penyakit mereka.
bila mereka sedang mengalami masalah, Tuhan tolong pegang tangan mereka, bawa mereka kepada kemenangan, sehingga mereka boleh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mulaikan hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.